Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di Embun Surgawi pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini marilah kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 20 dan 21 yang mengatakan, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kamarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema renungan ini adalah makna rohani di balik dosa Nuh bagi saya dan saudara. Makna rohani yang pertama, memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di muka bumi ini tidak ada orang yang sempurna. Nuh yang dikatakan oleh Allah sendiri, Allah melihat bahwa Nuh itu adalah orang yang benar di antara orang sejamannya. Kejadian 7 ayat 1 bagian B. Tapi dalam ayat yang ke pasal 9 ayat 21 dikatakan Nuh mabuk sampai telanjang. Ini memberitahu pada saya dan saudara bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada orang yang sempurna, dan orang yang diselamatkan hanyalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. YHWH itu diselamatkan dan juga dibenarkan. Demikian juga dalam perjanjian baru adalah orang yang percaya kepada Allah YHWH, di mana Allah Yahweh itu menjelma manusia di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga orang yang percaya itu dibenarkan dan diselamatkan. Karena sesungguhnya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa itu adalah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mendapat kasih karunia, kita dibenarkan oleh Allah karena percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup saya dan saudara, dan percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Yang kedua, memberitahu kepada saya dan saudara supaya saya dan saudara selalu waspada dalam segala keadaan. Jangan sampai ketika kita diberkati Tuhan, kita pun kebablasan seperti Nuh sampai jatuh dalam dosa. Apalagi kalau kita sedang dalam menderita, kita mengutuki Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berlatar belakang kemungkinan besar Nuh itu mengadakan pesta ucapan syukur bersama anak-anaknya dan cucu-cucunya dan istrinya, dan kemudian akan memberkati anak-anaknya. Mengapa? Karena setelah Nuh sadar dari mabuknya, Kejadian pasal 9 ayat 24 sampai 27, maka Nuh kemudian memberkati Sem dan Yafet, tapi mengutuk Ham. Mengapa Ham dikutuk? Sebab ketika Ham melihat bapaknya telanjang, malah kemungkinan Ham itu mentertawakan bapaknya dan kemudian menceritakan kepada saudaranya Sem dan Yafet, atau menggosip kepada saudara-saudara itu. Tapi berbeda dengan Sem. Mendengar bapaknya jatuh dosa, telanjang di kamar, maka Sem dan Yafet mengambil kain, dibentangkannya, lalu masuk kamar dengan berjalan mundur, matanya ditutup, dan kemudian menutupi ketelanjangan bapaknya. Sehingga Sem dan Yafet diberkati Tuhan, Ham dikutuk untuk menjadi hamba daripada saudara-saudara ini. Itu Ham dan keturunannya, seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh simpulkan bahwa makna di balik dosa Nuh ini memberitahu saya dan saudara
bahwa orang dibenarkan, diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Yang kedua, saya dan saudara tidak boleh mentertawakan orang tua kita atau menggosip orang tua kita walaupun orang tua kita jatuh dalam dosa. Bahkan juga tidak boleh kita menggosip orang yang berbuat dosa. Tapi harus segera menutup dosa orang itu, seperti Sem dan Yafet menutup ketelanjangan Sem, menutup ketelanjangan orang tuanya. Karena saya dan saudara orang yang sudah punya kasih Kristus, dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Dan yang ketiga, saya dan saudara selalu waspada. Jangan sampai ketika kita diberkati oleh Tuhan atau kita tidak sedang dalam keadaan kesusahan, kita tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi kita harus tetap memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan, karena tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga mahal oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa.